Yang kita akan membahas tentang attention, teknik attention di neural network atau lebih tepatnya di deep learning. Dalam kasus ini adalah kita mengambil dari Stanford yang ini ya dalam rangka sequence to sequence dan implementasinya adalah machine translation. Ya. Implementasi kita adalah di machine translation sini. Ntar ini saya akan lebih tebalin lagi. Kalau tebal gini lebih enak. Ini tipis saja. Ya. Ini di bagian 3 tadi udah. Ini akan kita pelajari, insya Allah nanti machine translation itu sendiri dari awal slide ini. Ya, kita ambil yang bagian akhirnya saja. Ya, jadi ini bukan hanya untuk machine translation, bahkan bukan hanya untuk RNN, sehingga kita bisa pelajari di awal juga sebelum kita mempelajari machine translation. Ya, kita berangkat dari contohnya. Ini untuk contoh kasus ya penggunaan attention. Ini adalah dengan dari sequence to sequence atau seek to seek kalau disingkatnya. Yaitu ini dari source sentence atau source language yang sequence, kemudian targetnya adalah yang sequence juga. Ya, di sini di RNN ya, contohnya ini ada RNN. Ya, kemudian permasalahannya adalah permasalahan apa yang disebut dengan bottleneck. Apa yang disebut dengan bottleneck di sini? Ya, akan kita lihat di sini bahwa untuk RNN yang pertama ini sebelah kiri yang kita sebut dengan encoder melakukan encoding ya, encoder itu melakukan encoding di mana dari sumber di sini inputnya yaitu kalimat ini ya. Ini di encode ya. Di encode menjadi ini yang terakhir nih yang kotak kuning ini. Ini di encode menjadi ini. Artinya yang ini ada kata-kata ya. Kata-kata itu biasanya direpresentasikan vektor. Nah, kemudian ini ada hidden layer, dan ada value-nya, ini value yang kotak bulat-bulat ini. Yang ya kalau di sini mungkin gambarkan bulat artinya vektor ya. Bisa jadi sebagai vektor value-nya. Karena ada kalau bulat-bulat ini misalkan satu bulatan satu angka, satu nilai yang diambil dari sini, dari kanan sini, di sini. Ya tentunya ya kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan time step ya, time step yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, di sini tentunya nilai di sini yang ini value dari hidden layer ini adalah dari ini dan dari ini. Ini itu maksudnya dari layer sebelumnya. Demikian juga ini dari sini dan dari sini. Sedangkan ini sendiri dari sini dan sini. Dan seterusnya. Kemudian di encode, ya encoder ini mengencode menjadi satu yang terakhir. Jadi dari kiri ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan. Ini encoding ya, di encode menjadi dari source sentence. Ya, source sentence adalah ini source sentence ya. Jadi diwakili representasinya menjadi satu vektor nilai di sini. Ya, ya kemudian di RNN yang sequence to sequence ini, ya, yang standarnya adalah seperti ini. Ini adalah yang pertama encoding. Ini adalah decoding. Melakukan proses decoding. Ini adalah decodernya. Di mana pada hasil akhirnya yang kita harapkan adalah ini, outputnya ya, target sentence. Prosesnya adalah kita dari sini, ya. Awalnya ini masih kosong, ya, awalnya masih kosong, kemudian diprediksi kata pertama. Ini dengan kasus machine translation ya, kasusnya bahasa penerjemah, ya, mesin penerjemah. Ini adalah yang pertama ada kalimat ini dalam bahasa Perancis kalau nggak salah, kemudian diterjemahkan bahasa Inggris,
apa kata pertamanya? Ya ini diprediksi adalah he. Diprediksi itu maksudnya ini sudah di training sebelumnya ya. Ini udah di training sebelumnya, sehingga udah ada bobot yang udah di training sebelumnya. Prediksi he. He ini yang dia diprediksi dimasukkan ke sini prediksinya kan untuk memprediksi kata kedua. Ya, untuk memprediksi kata dua ya dari prediksi yang kata pertama di sini dan ini apa ya dari sini ya. Dari sini. Kata kedua adalah diprediksi hit dan seterusnya ini di yang hit ini dimasukkan ke sini dan ini dari sini juga ada dan seterusnya sampai diprediksi yang di sini ya pi kemudian ini juga ada dari sini diprediksi ini udah selesai titik misalkan n titik nah seperti itu ini adalah decoder ya seperti melakukan coding decode kemudian di decode seperti ini. Nah di sini apa yang menjadi masalah dengan arsitektur seperti ini? Ini apa yang disebut dengan bottleneck problem. Ya. Encoding ya encoding dari kalimat source di sini ya ini informasi di sini semua ini hanya katakanlah ya hanya di sini ya maksudnya dikompres menjadi di sini jadi satu di sini ya satu vektor ya ini disebut dengan information bottleneck karena harus nunggu di sini dulu dari sini serial nunggu ke sini dulu baru ke sini ya tidak bisa misalkan ini langsung lompat ke sini juga memberikan ke sini gitu ya ini adalah bottleneck ya jadi harus mengcapture dulu di akhirnya di sini yang nanti kan kita lihat juga mengcapture di akhir ini kalau panjang gini kalimatnya di sini panjang gini ya yang jauh ini long term dependency-nya jadi melemah atau berkurang. Ya, attention ini menyediakan solusi untuk bottleneck problem. Di mana ide core-nya, ide yang utamanya adalah untuk setiap step di decoder. Artinya waktu menerjemahkan bahasa Inggris tadi yang sebelah kanan tadi, ini juga menyediakan koneksi tambahan yang direct dari decoder ke encoder yang dimana di sini namanya attention memberi perhatian jadi memberi fokus attention atau memberi perhatian memberi fokus ke memperhatikan bagian-bagian tertentu dari source sentence-nya. Nanti akan kita lihat lagi gambarnya. Jadi di sini ada tambahan connection yang direct. Ya, jadi connection tambahan itu directnya ke encoder, tidak ke yang representasi yang kuning tadi, yang kemudian ini mempunyai attention fokus ke bagian tertentu di source sequence. Mungkin belum begitu jelas kalimatnya. Nanti dengan contoh jauh lebih jelas ya. Ya, kita dalam menerangkan di slide ini pertama adalah menerangkannya dengan diagram. Ya, diagram itu artinya tidak ada persamaan dan ini saya kira lebih memudahkan kita untuk lebih memahami ya. Nanti setelah itu baru ada penjelasan dengan persamaan. Ya, kemudian setelah itu ada persamaan. Kita menggunakan diagram dulu. Ini diagram. Ini adalah bagaimana menjelaskan kebetulan pada contoh kasus ini adalah sequence to sequence seperti machine translation tadi. Ini adalah sequence yang tadi di sini dihapus dulu. Di mana di sini encoder, di sini decoder RMN. Ya, di sini kita lihat tadi kita mau menerjemahkan. Ini adalah standarnya adalah seperti ini dari input ke hidden, dari hidden ke hidden di sini
Nah, kemudian di sini kan tadi ini representasi akhirnya dulu di sini. Representasi untuk kalimat ini diwakili oleh ini. Nah, kemudian di sini kemudian udah selesai, ini udah titik, udah enter. Kemudian ini mau diterjemahkan. Contoh kasus dalam mesin translation di sini. Nah, mau diterjemahkan di sini, karena ini baru pertama, ya berarti awalnya start dulu. Awal dari kalimat ya, awal dari kalimat. Nah, di sini kita mempunyai apa yang disebut dengan attention. Attention itu adalah mempunyai direct connection. Jadi dikatakan direct connection. Ini dari decoder ke encoder. Kalau ini kan yang defaultnya kan dari sini ke sini. Tidak ada direct connection ke sini, direct connection ke encoder di sini, encoder di sini, semua di sini. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini juga termasuk ini sendiri. Nah, kita lihat untuk yang di sini. Ya. Nanti kita lihat dulu. Ini nanti salah. Nanti ya kita lihat seperti ini nanti. Satu-satu semua dari sini. Kita konsentrasi sedang dari sini. Ya. Nah, kita lihat sekarang di sini dulu. Ya. Ini direct connection ke sini. Ya. Kita ingin menghasilkan sebuah angka, ya, sebuah skor. Skornya skor attention, seberapa besar perhatian dari sini yang mau menghasilkan ini, menghasilkan di sini ya satu kata yang pertama di sini terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini bukan hanya dari sini tapi juga dari sini, dan skornya berapa untuk yang kata ini. Ya, dicari skornya. Untuk mencari skor, salah satu bentuk attention yang dasar, yang sederhana, itu adalah dengan dot product. Ya. Dot product itu artinya apa? Dot product itu artinya similarity. Karena kita tahu ada cosine similarity, ya, yang itu artinya adalah ini adalah vektor, ya ini vektor, semua di sini adalah vektor, ini vektor dengan vektor. Nah, vektor 1 dengan vektor 2 katakanlah itu kosen antara dua vektor, ya. Vektor 1 dengan vektor 2. Kosen similarity, dot product itu adalah dasar dari kosen similarity. Ya. Kalau kosen similarity nanti dibagi lagi dengan untuk unitnya, untuk normalisasi. Nah, ini pada prinsipnya adalah persamaannya. Kalau digambarkan kadang disampaikan dengan sudutnya vektor 1 dan vektor 2 ini adalah sininya, sudut ininya. Nah, ini artinya perhatian di sini, attention di sini, seberapa besar skornya, ini adalah sebenarnya kalau secara umum mungkin dapat dikatakan hubungannya atau keterkaitannya seberapa kita harus memberi atensi, seberapa besar kita harus memberi perhatian untuk yang di sini. Yang di sini kata pertama ini harus memberi perhatian untuk berkontribusi ini apa, ya, di samping dari sini standarnya ini adalah dari kita memberi perhatian ke yang di sini, demikian juga yang di sini. Memberi perhatian untuk kontribusi untuk membantu menebak yang sebaik-baiknya di sini. Demikian juga yang di sini. Demikian juga yang di sini. Jadi skor di sini, skornya berapa, skornya berapa, skornya berapa, skornya berapa. Semakin besar skornya tentunya artinya perhatiannya semakin besar. Apa perhatian tadi dalam hal ini adalah kesamaan. Kesamaan itu artinya kesamaan yang menurut prediksi di sini, atau inilah mungkin ininya ya, bukan prediksi tapi ininya, vektor ini dengan vektor di sini, ini adalah ini. Vektor ini dengan vektor ini, artinya ini di sini, karena menggunakan dot product. Kita lanjutkan. Nah, kemudian pada prinsipnya adalah skor. Kemudian kita attention yang tadinya skor kita distribusikan. Artinya distribusikan itu artinya supaya di jumlah di sini totalnya adalah 1 ya. Ada probabilitas. Jadi di probabilitas yang ini antara 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 1, dan kalau dijumlahkan menjadi 1. Ya, misalkan dengan apa yang disebut dengan softmax. Ya. Jadi softmax itu mengkonversi dari skor menjadi
probability distribution, ya supaya totalnya menjadi satu. Jadi di setiap ada di time step decoder ini time step decoder ini yang pertama ini, kita artinya attention-nya, fokusnya, utamanya di kata yang pertama. First encoder yang dari sini, dari mungkin lebih ya dari hidden state. Hidden state itu adalah ini yang bulat-bulat di sini, yang isinya dari sini. Hidden layer ini adalah hidden state ini. Ya kalau kita misalnya tanpa attention pun, misalkan kalau dalam kasus yang banyak kasus, untuk yang menerjemahkan di sini kan juga diterjemahkan dari sini kan, ya seperti misalkan I will go, misalkan I will go, saya kan berarti dari sini kan. Ini dari sini juga kelihatan bahwa ternyata ini yang besar, meskipun nanti akan kita lihat contoh yang lebih kompleks, yang lebih kelihatan kita memerlukan attention. Tapi kalau ini kita perlu perhatikan bahwa oh ya ternyata yang membenarkan ini dicari skor attention-nya atau attention distribution-nya kan ini yang paling besar. Yang artinya di decoder time step di sini fokusnya memberi attention atau fokusnya di sini. Ya. Ini adalah probability distribution and softmax. Ya, kemudian bagaimana cara memberikan kontribusi yang dari sini tadi ke sini. Di samping dari sini, kita akan memberi kontribusi untuk dari attention kan mau kontribusi ke sini. Ini yang mau diprediksi apa gitu kan? Kata apa? Ya. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, salah satu caranya adalah dengan weighted sum. Artinya weighted sum itu artinya ya weighted-nya ini sendiri adalah bobotnya ini. Ya. Of the encoder hidden state ya. Ya, jadi di sini encoder hidden state ini kan encoder hidden state. Ya, jadi di weighted sum itu adalah ini dijumlahkan, tapi penjumlahannya itu adalah menggunakan bobot ini. Ini misalkan ini ada angkanya, kalikan ini plus ini yang kalikan ini plus ini kalikan ini plus ini kalikan ini bagi 4 ya. Ya, jadi kita memperhitungkan ini, memperhitungkan probability atau besarannya ini attention. Demikian juga dari sini, ini sini mau dimasukkan ke sini yang kedua ya, itu pakai weighted sum. Ini yang di sini dikalikan ini plus ini dikalikan ini plus ini dikalikan ini plus ini dikalikan ini jadilah ini. Nah caranya adalah attention output, bentuk akhir dari attention yang juga vektor yang 4. 1, 2, 3, 4, bulat-bulatan 4. Jadi semua 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Attention output, yaitu hasil akhir di sini, mengandung informasi dari hidden state. Di sini kemudian mendapatkan yang terutama dari high attention. Artinya yang ini ya, yang attention output ini ya, angka di sini vektor ini yang 4 panjangnya ini juga artinya mayoritas yang paling berkontribusi ini, karena ini paling besar kan dalam kasus ini, sehingga yang paling di sini angka-angka di sini yang paling besar yang mendominasi adalah yang ini artinya dari sini ya, seperti itu ya. Kemudian tadi kita udah sebutkan ya bahwa ada direct connection ke sini ke encoder, encoder hidden states di sini. Nah ini ada dari sini yang berkontribusi ya. Kemudian ini ke sini, ini bisa berkontribusinya di sini ya. Ya bisa berkontribusi di sini atau mungkin di sini.
Ya mungkin di situ ya di jadi kalau di sini ya, berkontribusinya dengan berkontribusi untuk sini adalah di concatenate ya. Jadi bukan di sini langsung, bukan di sini tapi langsung ke sini dengan mengconcatenate attention output yaitu ini dengan decoder hidden state. Ini yang hijau ya. Tulisan hijau ini hijau. Kemudian dihasilkan ini. Y bertopi artinya prediksi. Itu artinya prediksi untuk kata yang pertama. Ya. Jadi di sini di concatenate artinya di ini apa digabungkan yang tadi 4 ya dengan 4 ya. Jadi bisa 8 gitu atau ya, saya kira seperti itu. Nah, kemudian kita mengambil dari attention output ya biasanya seperti itu. Yang tadi kan he ya. Ya he kan ya ini kemudian he-nya itu yang he tadi ini kan prediksi he masuk ke sini. Ini maaf ini adalah tambahannya, ini ada variasinya ya. Ini variasinya. Kadang-kadang kita mengambil attention output di sini dari langkah sebelumnya dan juga dan memfeed itu decoder, jadi di feed ke decoder di sini ya. Atau yang mungkin dari yang sebelumnya itu maksudnya attention output yang previous step. Di sini konsentrasinya previous step ya, maaf ini konsentrasinya previous step. Ya, jadi maksudnya gini. Maksudnya kalau di sini ini ya. Yang di sini kan mengambil dari attention output yang dari sini, dari ini sendiri. Nah, bisa juga ini di sini mengambil attention output dari sini juga yang ini yang previous step di sini. Ya, ini variasi aja, tapi pada intinya adalah seperti itu yang tadi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini tadi di sini udah, ke sini udah, kemudian ini yang sini dengan langkah yang sama. Yang kebetulan di sini contohnya ya kelihatan juga di sini ternyata yang kata ketiga yang akan kita prediksi ini ternyata di sini kalau kita melihat attention, di mana attention-nya menggunakan dot product, ini ternyata yang paling tinggi yang ketiga juga. Ya, jadi di sini yang paling tinggi untuk menerjemahkan menjadi kata yang ketiga ini dan misalkan menjadi me. Ya, kemudian yang keempat juga ternyata mendominasi 4 juga. Ini contoh, saya kira contoh yang relatif sederhana karena kata pertama di sini, bahasa Inggris di sini, ternyata didominasi dari attention dari sini. Yang kedua di sini didominasi dari sini, attention distribution-nya di sini, tadi juga dari sini. Di sini dari sini. Meskipun nggak begitu kelihatan, ini manfaat dari attention di sini, tapi ini adalah contoh yang jelas. Demikian juga seterusnya. Maaf ini. Oh ini yang ini jelas ini sekarang ini sudah bagus contohnya di sini sekarang ini. Nah ini sampai di sini. Ini contoh yang mulai dari sini contoh yang bagus ya. Perlu diperhatikan. Ya di sini adalah yang dari yang keempat. Di sini kan mayoritas dari 4 di sini. Tapi kemudian di sini setelah 4 di sini 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu tidak yang kelima itu tidak titik. Kalau ini kan sudah titik. 1, 2, 3, 4 kata. Nah ini 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu tidak titik. Artinya yang kelima itu kita lihat di sini. Yang kelima di sini. Ini kelima ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kata yang kelima. Kata yang kelima ini kita lihat. Ini juga karena ini tadi belum titik, makanya terus sampai ketemu titik. Nah ini karena belum titik, ini contoh machine translation, ini juga di attention juga. Sehingga ternyata di sini yang dari yang terakhir juga, yang keempat. Ya, yang tadi di sini keempat, ini juga keempat juga. Ya, dari sini. Yang ini tadi yang paling besar di sini, ini yang paling besar juga di sini yang terakhir. Sampai ternyata udah seperti itu, nanti ada gambarnya, saya gambarin dulu. Nah ini dulu.
Kita lihat gambar ini dulu. Ini yang ke-1, yang bahasa sumbernya 2, 3, 4. Nanti kita lihat yang ke-4 ini ternyata 3 kata di sini, bahasa Inggrisnya 3. Ya, tapi sebelum ini kita balik dulu yang tadi di sini, kemudian kita ke sini dulu. Tadi menjelaskan secara visual, kemudian attention dijelaskan dengan bersamaan. Kita mempunyai encoder hidden states, ya. Tadi yang encoder hidden states adalah yang ini, yang tadi yang sebelah kiri yang encoder itu ada 4 di sini. Di mana di sini ada ininya, ada hidden state-nya tadi. Ini hidden state-nya seperti ini. H1 sampai HN, misalkan sampai N, ya, banyaknya sampai N. Dan di sini adalah menggunakan ini apa? Yang panjangnya itu H di sini, ya, panjangnya H di sini. H. Ya. Ya, kemudian untuk yang decoder, ini ada time step. Ini yang tadi yang decoder itu yang kanan, itu dilambangkan dengan sini ada time step-nya, kemudian ini sama. Kita lihat ini sama ya. Artinya tadi kita lihat sebelumnya kan ini sama seperti ini. Ada 4 ininya, vektornya panjangnya 4. Kemudian untuk attention score, ya skor. Ini kan skor masing-masing tadi ada skor itu adalah skalar ya. Untuk step ini adalah sebesar ini. Untuk time step ini ya. Yang isinya ini adalah isinya attention score, balik lagi ke sini. Ini ada attention score, ada 1, 2, 3, 4 seperti ini. Ya, ini adalah seperti ini untuk yang H1, H2, H sampai ini adalah dari yang encoder, ini dari decoder tadi menggunakan dot product. Ya, ya ini adalah seperti itu. Yang di sini panjangnya adalah N. Karena tadi ini di sini tuh panjangnya N. Ya, ini adalah sampai panjangnya N. 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 Ya, kemudian kita attention distribution, artinya supaya menjadi probability distribution ya. Ya, artinya supaya kalau dijumlahkan menjadi 1 ya. Ya, kita dengan softmax ya. Kemudian kita dapatkan di sini sama seperti ini, hanya bedanya distribution. Yaitu di sini. Dari sini dikonversi ke sini menggunakan softmax yang artinya diubah aja dari yang skor yang tanpa ada range-nya berapa sampai berapa ya 0 sampai berapa. Kalau ini 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 1. Tapi kalau di total semuanya 1. Ya. Kemudian kita weighted sum ya. Jadi udah weighted sum artinya ini adalah yang dari score attention distribution, ini dari yang dari ini hidden state, angka hidden state ya. Ya. Kemudian di weighted, di sumnya di weighted menggunakan ini, menggunakan attention ya, yang kemudian menjadi ini sama seperti di sini. Ini sama di sini, sama seperti di sini, artinya 4. Ini 1, 2, 3, 4 juga sama seperti di sini, artinya 1, 2, 3, 4. Ya, akhirnya kita concatenate ya. Concatenate itu digabungkan attention output. Yang ini attention output dengan decoder hidden state. Ya, kemudian didapatkan di sini yang ini 2H. 2H ya, panjangnya ya. Jadi di sini ini digabungkan dari sini dengan di sini yang dengan concatenate yang kemudian ini nggak digambarkan, ini yang tadi H panjangnya 4, ini H 4 artinya jadi 8. Ya seperti itu. Itu penjelasan secara visual dan secara menggunakan notasi ya. Dan kemudian kita penjelasan bahwa
yang menyatakan bahwa attention itu suatu yang bagus ya, suatu yang hebat ya, dan memang banyak kemudian dikembangkan dan menjadi suatu, katakanlah suatu lompatan yang besar. Ya, jadi dikatakan juga ini secara signifikan mengimprove performansi neural machine translation yang akan kita pelajari. Ya, jadi mengimprove tas untuk text processing, untuk pemrosesan bahasa, untuk NLP ya. Jadi performansinya jadi lebih bagus ya. Ya, ini performansinya lebih bagus di sini. Terutama performansi itu maksudnya adalah akurasi atau efektivitas di sini. Ya. Efektivitas ini. Jadi terutama bukan efisiensi atau kecepatan. Karena bagaimanapun juga kita lihat di depan tadi, ini tetap aja kita harus nunggu dari sini juga. Yang ini serial ya. Jadi kalau kecepatan yang terganggu dengan proses yang serial di sini, tetap serial itu masih. Jadi performansi di sini maksudnya terutama adalah dari sisi akurasi. Ya, performansi ini efektivitas atau lebih istilah umumnya adalah akurasi. Secara mengimprove secara signifikan. Ya. Kemudian juga itu attention itu adalah karena mengizinkan decoder yang tadi sebelah kanan decoder untuk fokus pada bagian-bagian tertentu. Namanya attention, memberi perhatian ke bagian-bagian tertentu. Jadi kalau kita analogikan ya, atau analogikan atau kita pikirkan mungkin juga ya secara intuisi katakanlah seperti itu. Ini seperti model yang human-like, seperti manusia, lebih seperti ke manusia. Ya, jadi seperti kalau manusia seperti itu ya, untuk proses menerjemahkan. Ya, kalau kita menerjemahkan sebuah kalimat misalkan di mana di sini kita, misalkan kita menerjemahkan sebuah kalimat short sentence ya, bahasa Indonesia misalkan short sentence-nya kita mau terjemahkan, nah kita bisa ya mempunyai kemampuan untuk lihat kata-kata sebelumnya. Kita mau menerjemahkan kalimat ini yang relatif panjang, misalkan ya ini kalimat ini, waktu kita menerjemahkan di sini kita juga bisa lihat di sini yang sebelumnya supaya menerjemahkan di sini lebih bagus. Kita lihat juga yang sebelumnya sampai jauh di sini. Jadi waktu kita melakukan proses translasi, kita bisa melihat look back belakang, look back artinya ke yang depan-depan sini. Jadi tidak hanya remembering, ya, tidak hanya menghafal. Jadi seperti ini kalau yang asalnya ini kan ya di sini asalnya di sini kita balik ke depan nah sini ini seperti ini tuh seperti harus dihafalkan ini di sini semua dihafalkan di sini. Jadi kalau misalkan panjang di sini atau panjang lagi di sana, nah di sini gitu seperti dihafalkan di sini jadi satu ini hafalan di sini. Tidak boleh melihat balik lagi atau di sini ya kemudian ke sini. Nah di sini itu menerimanya itu sudah yang berupa catatan yang berupa ini coding dari sini yang seperti di sini harus dihafalkan di sini kemudian ringkasan hafalannya dan ini tidak boleh melihat lagi ke sini lagi nggak boleh ya kalau attention bisa direct connection ke encoder. Nah kita lihat ya di sini attention ini mengatasi permasalahan bottleneck ya. Ya, di mana attention memperbolehkan decoder untuk melihat langsung ke source. Contohnya tadi bahasa sumber dengan membypass bottleneck. Ya, yang kuning tadi, yang kotak kuning. Juga attention juga membantu vanishing gradient problem, yang artinya yang long term dependency. Yaitu dengan men-shortcut ke far away states ya. Kalau misalkan stage-nya panjang atau yang akan diterjemahkan yang di encoding panjang bisa far away kita juga bisa lihat di di sini
Bisa look back-nya bisa panjang juga karena semuanya kan bisa dilihat semuanya. Ya, kemudian attention di sini menyediakan beberapa interpretability. Jadi kita bisa melihat juga ternyata waktu menerjemahkan itu hubungan antar kata di yang bahasa sumbernya, misalkan ini bahasa Prancis ya ke bahasa Inggris, ini ada tabel gini yang kita bisa, katakanlah ini adalah interpretability, bahwa kata ini diterjemahkan menjadi apa dan seterusnya. Dengan melihat attention distribution, ini adalah attention distribution yang warnanya lebih gelap, itu lebih besar probability-nya. Kita melihat bahwa decoder fokus kemana, bahwa decoder fokus kemana. Seperti di sini, ini he itu dari il. Ya, kemudian yang lain kecil-kecil di sini ya. Ya, kemudian kita lihat seperti misalkan hit, ini terutama dari sini. Meskipun tidak sebesar yang ini, dari sini. Tapi yang maksudnya dibandingkan dengan yang lain. Maaf salah. Dibandingkan dengan yang hit, dibandingkan dengan yang ini adalah yang ke L kecil, ke maaf di sini ya maafnya. Kalau hit itu ini dan ini. Ya. Yang besar ini, kemudian ini. Kalau mi, ini adalah ini mi, ya ini adalah yang ke sini. Ya dari sini. Kemudian kalau width ini di sini, pi di sini. Kalau melihat di sudut pandang decodernya di sini. Ya. Seperti itu. Kita lihat juga di sini ternyata kalau kita lihat sekarang lihat keseluruhan seperti ini, ternyata satu kata ini diterjemahkan menjadi 3 kata di bahasa Prancis, diterjemahkan 3 kata bahasa Inggris. Ya, kemudian kita lihat di sini kita dalam konteks machine translation, di mana machine translation itu perlu alignment. Ya, biasanya kalau yang sebelum menggunakan neural network, yaitu menggunakan statistical, itu akan membantu, nanti kita pelajari juga ini di slide yang lebih awalnya, untuk materi machine translation itu perlu alignment. Alignment itu adalah kita misalkan punya kata-kata ya, sebuah kalimat ya, yang bahasa sumber di sini, ini bahasa sumber akan diterjemahkan menjadi bahasa target. Nah, ini di align kata misalkan saya akan membaca. Saya akan membaca. Saya ini I. Ya, akan sini membaca. Ini contoh yang sederhana. Kadang-kadang kan ada misalkan membaca buku putih kan berarti white book. Ini kan berarti gini white buku putih, white book. Seperti ini kan ada nyilang gini juga. Nah di sini terutama ada ini adalah disebutkan alignment. Ya, untuk machine translation itu dengan adanya alignment itu bisa membantu, bisa performansinya atau akurasinya bisa lebih bagus. Nah kemudian ini alignment ini dikerjakan terpisah dengan mesin translation, bisa dilakukan secara otomatis, tapi kadang-kadang perlu dikonfirmasi oleh ahli atau sepenuhnya dilakukan oleh ahli atau orang yang bisa lah ya untuk alignment gitu. Nah di sini untuk mesin translation yang NMT, Neural Based Machine Translation, yang neural based ya, ini didapatkan secara free karena ini yang seperti ini kan ini adalah alignment. Ya, alignment yang soft. Nah, soft. So, apa yang dimaksud dengan soft? Soft itu artinya seperti ini head itu ada 2. Ya, atau kalau dari sudut sini ini ada 3. Ya, kalau di sini kan 1-1 biasanya. Itu mengalign-nya satu-satu atau juga gini. 1-1 itu maksudnya juga gini. Di sini tidak ada bobot. Ya, misalkan 2, misalkan I dan M, misal bahasa Indonesia. I am ini saya kan. Ini I juga saya, M juga saya. Ya, ini kan tapi tidak ada bobotnya di sini. Kalau ini ada bobotnya. Bobotnya itu adalah yang kalau lebih tebal tadi distribution probability distribution kan ada yang besar ada kecil. Ini kalau besar itu direpresentasikan dengan yang gelap gitu ya. Nah, ini soft.
Soft itu artinya lebih bagus ya, karena bisa mencerminkan ada yang tinggi ada yang rendahnya. Kemudian berikutnya, ya ini adalah secara free. Mengapa? Dan ini adanya komentar lebih lanjut. Nah, ini cool ya, karena kita tidak pernah secara mengeksplisit ya, mentrain alignment system. Ya, biasanya membuat alignment ini seperti proses learning sendiri. Ya, membuat sini proses learning sendiri, bagaimana melakukan alignment seperti ini. Kemudian berikutnya, ya ini masih melanjutkan lagi yang alignment tadi itself oleh yang seek to seek, yang itu adalah untuk machine translation yang secara otomatis di dalamnya ternyata ada proses alignment secara otomatis. Nah, kemudian tadi kita udah pelajari attention yang menggunakan dot product. Ini sebenarnya ada beberapa variasi, ada beberapa varian untuk attention. Kita mempunyai beberapa values, ini H1 sampai Hn. Values itu adalah, kalau dalam kita tadi adalah yang encoder. Jadi kan H1 sampai N ini adalah encoder kan ya. Nah, kemudian kita mempunyai sebuah decoder. Kita balik lagi mungkin supaya lebih enak. Nah, ini seperti di sini misalkan, ini kan ini H1, H2, H3. Ini adalah values. Ini adalah query-nya satu. Kalau tadi ke sini kan query-nya satu. Query values-nya yang di sini values, ini query. Query-nya yang di sini tadi. Query-nya di sini, query di sini. Seperti itu. Nah, istilahnya ada istilah seperti itu ya. Ini ada istilah values dan istilah query di sini. Ya, ya seperti itu. Yang kalau di sini bisa juga ininya bisa berbeda ya dimensinya. Kalau secara generalnya bisa berbeda. Kalau tadi kita sama. Ya, attention itu melibatkan pertama ini kita menghitung skornya, attention skornya. Kemudian setelah attention score dibuat probabilitas dengan distribution misalkan dengan softmax. Ya, balik lagi di sini attention score itu tadi seperti tadi attention score ya. Yang ini yang varian di sini maksudnya ini adalah dalam menghasilkan ini. Tidak mendistribusikan dari skor ke probability, tapi waktu membuat skornya itu sendiri. Ya. Ya, jadi kita lihat balik lagi previous. Nah, ini di sini. Nah, waktu menghasilkan skor ini. Nah, proses di sininya nyambung di sininya. Nyambung antara values, bagian dari values di sini dengan query. Ini ada beberapa varian. Ya. Kalau dari sini ke sini diubah, ini ada skor, udah ada skor, diubah menjadi nilai yang lain, yang probability. Ini menggunakan softmax ya umumnya kan. Tapi bagaimana menghasilkan skor di sini ya. Kalau yang dasarnya adalah diginikan aja, di dot product aja. Ya, ini adalah yang beberapa cara varian ini. Ya, kemudian attention distribution di weighted sum ya. Tadi ada weighted sum, ini adalah ini dengan di weighted sum dengan yang attention distribution ini yang tadi yang di bagian atas, kemudian dihasilkan ini apa attention distribution, kemudian attention output ya, ini attention output, dihasilkan attention output yang tadi di bagian paling atas gambarnya tadi. Nah, kemudian varian. Tadi varian bagaimana menghasilkan skor ya. Ya, yang menghasilkan skor ya tadi skor itu kan E ya di sini ya, attention score ya. Bagaimana menghasilkan skor? Nah, ini yang basicnya yang kita udah pelajari ya, yaitu dengan dot product. Ya, ini produk di sini dot product. Di mana di produk antara yang di sini dari ini ya, dari yang hidden state encoder
dengan dari decoder di sini. Ya, di sini adalah dengan dot product ya, yang diasumsikan bahwa kalau tadi panjangnya sama panjang vektornya. Tadi kan kotak yang isinya bulat-bulat 4 kan. Bulat-bulat 4 di sini encoder juga bulat-bulat 4. Di sini juga bulat-bulat 4. Nah, kemudian ini ada beberapa varian bagaimana menghasilkan attention score. Dengan apa yang disebut dengan multiplikatif. Dimultiplikasikan ya. Ya, yaitu dengan di sini misalkan ini kan S ditranspos dengan H. Iya, ditranspos karena ini kan ke sini, vektor ke sini berarti ditranspos dulu supaya bisa di dot product. Ini sama sebenarnya di sini. Di sini sama ya, ini kan sama. Tambah di sini ada ini aja matriks bobot ya. Di sini ada matriks bobot tambahannya. Di mana matriks bobot itu ya tentunya ada matriks bobot di sini yang menyesuaikan panjangnya adalah sesuai dengan di sini dan di sini. Disesuaikan supaya bisa nyambung antara yang decoder dengan encoder. Ya disebut juga atau lebih bagus disebutnya dengan bilinear attention. Ya jadi di sini dengan segala plus minusnya, tapi bisa dilihat bahwa di sini lebih, mereka katakan lebih generik ya. Jadi di sini ada bobot. Ya, kita lihat di sini, ya balik lagi previous ya di sini. Nah di sini kan dot product. Nah kalau di sini bukan dot product, tapi di sini adalah bobot. Ada matrik bobot di sini. Ya matrik bobot di sini ada W. W di sini matrik bobot di sini, yaitu juga di learn. Ya ada proses learning. Waktu proses learning ini di learn juga. Bobotnya berapa ini? Itu. Ya, kemudian kita lanjut. Ya, di sini sini lagi ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah attention yang multiplikatif tapi yang reduce rank yang lebih kecil ya. Sama seperti ini tapi di sini menggunakan yang lebih kecil-kecil ininya matriksnya. 2 matriks ya. Menggunakan 2 matriks yang kecil-kecil yang diharapkan jadi lebih jadi K di sini ya jauh lebih kecil, ini jauh lebih kecil daripada di 1 di 2. K di sini jauh lebih kecil daripada di 1 di 2 ya. Ini K ya di 1 di 2 itu ini yang W tadi dimensi di 1 di 2 ya. Nah kalau di sini dengan mirip seperti ini multiplikatif juga tapi dengan diubah menjadi 2 matriks kecil-kecil. Kemudian yang berikutnya adalah attention yang aditif. Di mana di sini adalah dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan dari H1 ke S. Jadi W-nya ada 2, W1 dan W2. Ya, kemudian di 10H ya. Ya, jadi ada antara H sama S ya, W1 dan W2. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini ya. Balik lagi previous. Ya di sini ada W1, W2 ini kalikan dengan sini dari sini, kemudian ditambahkan di sini. Tapi ini ada W, di sini ada W. Demikian juga di sini, kalau di sini ada W, ada W. Kemudian jumlahkan di sini. Jadi pada intinya adalah itu tadi digabungkan antara dari decoder yang di sini disebut dengan query dengan values di sini. Values di sini. Yaitu saya kira pengertian yang relatif mudah dipahami sebenarnya sesuatu yang masuk akal ya, sangat masuk akal, katakan suatu teknik yang sangat masuk akal tapi ternyata sangat powerful dan setelah kemudian dikembangkan. Ini di mana ini tadi W1 ya ini dimensinya W2 kemudian ini dan seterusnya aditif meskipun namanya jelek ya, namanya mungkin nggak tepat karena sebenarnya itu adalah seperti feed forward neural network layer ya. Karena tadi di sini ada W, di sini ada W, ini dijumlahkan sebenarnya ini adalah seperti
ini aja feed forward neural network seperti multi-layer perceptron ya, seperti multi-layer perceptron. Jadi sebenarnya neural net ini apa? Ya oke, kita lanjutkan. Ini tadi udah, kemudian ini oke. Ini tadi basic product atau ini tugasnya di dia ya. Kayaknya kita udah semua ya. Oke, tambahnya ini aja. Oke, kita lanjutkan. Ya, attention itu merupakan sebuah teknik yang umum, general di deep learning. Ya, jadi kita sudah melihat barusan ada menggunakan beberapa slide itu akan sangat sukses atau sangat bagus untuk mengimprove model yang sequence to sequence untuk kebutuhan atau untuk kasus machine translation ya, yang tadi barusan itu contoh untuk machine translation ya, attention tersebut. Meskipun sebenarnya tetapi kita lihat bahwa attention itu bukan hanya yang sequence to sequence saja, tapi untuk banyak arsitektur yang lain. Tidak hanya sequence to sequence aja. Dan banyak task yang lain, bukan hanya untuk machine translation saja. Jadi intinya, attention ini merupakan teknik yang general, yang sangat powerful. Yang seperti ini tadi, kita lihat untuk yang dasarnya itu cukup sederhana dan sangat wajar untuk kita, atau relatif mudah kita pahami. Kemudian ada definisi yang lebih umum dari attention, di mana kita mempunyai sehimpunan vektor yang disebut dengan values. Sehimpunan, ya, ini sehimpunan. Jadi kalau contohnya encoder tadi sehimpunan, ini seperti encoder tadi ya, sehimpunannya. Dan sebuah vektor, ini vektor ya, vektor. Sebuah vektor query, ini sebuah vektor query. Ini values, sehimpunan values, satu query. Attention ini adalah teknik yang mengkomputasi atau menghitung weighted sum dari values. Weighted sum dari values ini ya, yang tergantung dari ini tadi sini tadi yang attention-nya tadi. Ya, kemudian di sini kan didapatkan distribusi tadi. Nah, di sini di weighted sum. Weighted sum dari values. Weighted sum dari values ini tadi ya, seperti tadi kita itu. Jadi ini definisi yang lebih umum yang disebut dengan attention, ini adalah weighted sum. Jadi teknik menghitung, ya, attention itu adalah sebuah teknik untuk menghitung weighted sum dari values. Yang weighted sum itu yang tergantung dari query, yaitu seperti itu ya. Ya, kita kadang-kadang mengatakan bahwa query, di sini query ya, tadi ya, query di sini attend. Istilahnya attend mengunjungi values sini. Untuk contohnya seek to seek, sequence to sequence plus attention model. Ya, seperti tadi contoh yang sebelumnya tadi, setiap decoder hidden state atau query di sini tadi attends all the encoder hidden state. Jadi artinya attend ke sini, attend ke sini, attend ke sini, mengunjungi ya, memberi perhatiannya, seberapa besar perhatiannya di sini dengan cara sederhananya dengan dot product misalkan. Ya, ini yang tadi more general definition. Nah, kemudian intuisi ya. Weighted sum itu apa? Weighted sum adalah summary. Ya, summary dari values tadi kan, yang selektif, ada yang besar atau yang ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang rendah. Ininya probability di distribution tadi. Ya, jadi selective summary dari informasi yang terkandung di dalam values. Ya, terkandung di dalam values tadi di sini. Ya, ini adalah selective summary-nya. Di sini adalah selective summary-nya dari weighted sum
Ini adalah selective summary dari ini yang selektif ya. Di mana query menentukan values yang fokus kemana. Ini ada query di sini yang tadi decoder. Ini mau fokusnya kemana? Kalimat kata pertama tadi contohnya adalah fokus ke kata pertama di sini dan seterusnya. Attention adalah sebuah cara untuk mendapatkan representasi, ya, satu bentuk yang mempunyai ukuran yang tetap. Ini satu bentuk ukuran yang tetap dari sehimpunan representasi yang bisa sembarang. Panjangnya ini bisa 4, di sini bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, tapi di sini representasi yang fix. Ya, ini adalah sudah summary, selective summary, ya, fixed size representation dari values. Ya, values ini tergantung dari representasi yang lain, yaitu query. Ya, attention itu powerful. Ya, sampai sekarang itu attention gitu ya, dasarnya itu adalah attention. Baik itu di deep learning secara umum banyak lah, tidak semuanya, banyak, baik itu di NLP maupun di image. Kemudian fleksibel, general way pointer merupakan pointer dan memori. Jadi dapat dikatakan pointer dan memory manipulation untuk semua deep learning models. Ya, yang ini merupakan satu ide yang baru setelah tahun 2010 dari NMT, Neural Machine Translation. Jadi asal usulnya attention itu dari kasus Neural Machine Translation. Kasus awal-awalnya tahun 2010 dari Neural Machine Translation, kemudian bisa dikembangkan, ternyata bentuknya bentuk yang sebenarnya general, bukan hanya untuk Neural Machine Translation saja tasnya, bukan hanya seek-to-seek saja ininya, model arsitekturnya, jadi general. Tapi asal usulnya di tahun 2010 adalah dari Neural Machine Translation. Summary ini, yaitu kalau summary di slide ini tadi dari awal sebenarnya machine translation yang akan kita pelajari, ini akan kita pelajari seek-to-seek. Nah, yang kita pelajari di saat ini adalah attention. Attention merupakan salah satu cara untuk fokus pada bagian-bagian tertentu dari input. Ini sangat mengimprove seek-to-seek. Ya, sebenarnya bukan hanya tadi seperti katakan tadi, tidak hanya seek-to-seek, tapi mengimprove dengan signifikan yang yang tadi secara umum, bukan hanya seek-to-seek saja. Ya, misalnya seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan untuk yang berikutnya, self attention dan transformers secara agak singkat. Kalau attention nanti saya mungkin mesti ngulang lagi kali Pak, masih ada beberapa yang agak missing. Karena internet saya juga lagi agak jelek hari ini. Tapi kalau boleh Bapak summary dalam satu kalimat singkat, ide awal dari penggunaan attention ini tuh apa sih Pak? Karena kebetulan salah satu skripsi acuan saya itu adalah teks klasifikasi dengan menggunakan attention layer gitu. Apa sih ide utama dari attention ini tuh untuk apa gitu ya? Iya. Ya, jadi kalau yang ide utama dan ide awal, ide dasar itu adalah yang tadi, karena ada bottleneck. Ya, jadi di sini ada bottleneck. ada bottleneck ini, ada bottleneck sehingga ini ada permasalahan tadi. Permasalahannya adalah long term dependency-nya. Di sini kan kalau misalkan panjang kata-katanya, di sini ada kata-kata di sini, kata-kata di sini. Panjang long term dependency-nya ini udah kalau menerjemahkan, kalau misalkan kita ingin menerjemahkan, kita sebagai orang disuruh hafalin semua sini, di sini adalah kita disuruh hafalin di sini, kan kita udah long term dependency-nya udah lemah.
atau dengan juga di sudut pandang lain adalah vanishing gradient. Ini juga kita tidak bisa long term dependency. Ya. Sehingga sangat wajar. Ini kenapa nggak boleh melihat sini gitu. Melihatnya juga tidak sembarangan, tapi diberi bobot tertentu sehingga tadi dengan width sum tadi itu. Ide dasarnya saya kira seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Ini sama-sama. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian nanti ada perkembangannya apa yang disebut dengan attention-nya self attention. Ya, self, ke diri sendiri. Kemudian yang ada perkembangan juga, di samping perkembangannya tadi cara menghitung skornya ya, dari bentuk. Kalau ini kan bukan self, dari decoder ke encoder. Kalau self itu ya dari dirinya sendiri, dari ini ke dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, istilah yang tidak disebut tidak ini self tension apa disebut dengan multi head. Ya, multi head. Multi head ada kepala yang atau head yang beberapa ya. Beberapa attention. Ya. Ya, ini yang pengembangannya paling tidak ada dua ini. Ya. Kemudian saya akan mencoba untuk menggambarkan untuk berikutnya adalah attention dasar udah, kemudian mungkin saya akan coba mungkin ini post ya. Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang attention yang sebelumnya kita udah membahas tentang attention dasarnya, kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan attention yaitu transformers yang kita ambil dari sama natural language processing with deep learning. Di sini ada untuk tahun 2022 ada transformers ya. Yang ini adalah slide-nya. Ya. Mungkin tidak semuanya, tapi secara garis besar kita coba akan bahas slide ini. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini di sini outline-nya adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke ini dulu. Pertama adalah impact ya, dampak dari transformers pada NLP atau text analysis atau NLP, atau bahkan juga machine learning secara umum ya, atau juga machine learning secara umum. Jadi bukan hanya NLP tapi machine learning secara umum. Kemudian yang kedua adalah dari RNN, di mana RNN itu adalah recurrence yang berulang. Jadi tekanannya adalah yang berulang. Jadi neural network yang berulang. Yang berulang itu recurrent itu merupakan hal yang sangat positif. Yang tadinya fixed windows dari multilayer perceptrons menjadi recurrent sehingga bisa sequence. Data sequence bisa, tetapi juga kemudian itu menjadi hal yang kelemahan penting karena recurrent itu artinya adalah serial proses. Ini adalah artinya serial. Suatu hal yang hambatan yang penting. Ya, dimana kalau kita ingin mengembangkan arsitektur menjadi lebih besar lagi, kapasitas yang lebih besar lagi, dan lebih besar dan lumayan besar itu terhambat dengan serial ini. Sehingga kita menggunakan yang sebenarnya di sini adalah paralel, ya,
yang tidak recurrent, dan kemudian banyak sebenarnya ke base-nya itu attention. Ya. Salah satu yang pentingnya yang kita udah bahas attention itu. Nah, ini adalah salah satunya yang paling penting untuk model arsitektur yang mengembangkan untuk sequence, model sequence yang tadinya model sequence itu dengan recurrent, sekarang tidak dengan recurrent. Ya. Tidak perlu perulangan, tidak perlu serial. Ya, ini nanti dengan paralel. Kemudian yang terakhir di sini adalah drawback dan variance dari transformer. Yang pertama adalah impact transformers di NLP dan juga sebenarnya machine learning secara lebih luas lagi. Ya, kita lihat ini adalah paper transformers ya. Attention all unit ini judulnya. Tapi kemudian di sini apakah memang betul seperti itu? Apakah hanya attention yang kita butuhkan? Ya, kita tadi udah membahas ya tentang attention, yang attention itu teknik attention yang secara dramatik, secara signifikan bisa mengimprove RNN. Yang contohnya adalah diawali dengan suatu task untuk yang sangat penting, yaitu machine translation. Nah, sekarang kita hendak membahas tentang attention all unit, yaitu paper tentang transform ini. Apakah kita ada pembahasan atau pertanyaan, apakah attention all unit? Apakah hanya attention ya? Ya, tidak seperti itu ya sebenarnya. Kita lihat di sini transformer itu telah merevolusikan ya. Ini signifikan, artinya suatu hal yang sangat drastis ya. Yang di machine translation juga yang akan kita pelajari, yang di mana machine translation, mesin penerjemah yang tadinya menggunakan statistikal, di mana statistikal itu artinya salah satunya banyak faktor-faktor linguistik masuk, yang artinya kompleks, dan artinya juga banyak dependent bahasa, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apalagi juga bahasa-bahasa yang lebih berbeda, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain-lain, mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu antara mesin translation yang satu dengan mesin translation yang lain, artinya antara bahasa Arab ke bahasa Jepang, dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin, itu artinya dari sisi ilmu bahasanya banyak berbeda, sehingga banyak perbedaan-perbedaan di dalam sistem ini. Dengan adanya neural itu sangat membantu menyederhanakan dan performansinya meningkatkan. Apalagi kemudian dengan transformers yang dengan neural base saja, yang tadinya pra-neural menjadi neural machine translation misalkan, ini udah secara signifikan membantu baik dari sisi akurasi maupun dari sisi penyederhanaan. Ya, penyederhanaan model. Ya, penyederhanaan model itu artinya kita tidak perlu untuk tenaga ahlinya bisa lebih sedikit, dan bisa lebih generik, katanya, untuk artinya lebih lebih generik, tidak tergantung independen bahasa ini. Nah, kemudian dengan transformer ini lagi revolusi lagi ya, jadi revolusi neural, kemudian revolusi yang transformers. Di akhir di slide ini ya akan kita akan mencoba memahami arsitektur neural yang state of the art. Ini slide tahun 2022, mungkin nggak tahu, nanti kita akan lihat. Jadi seperti ini gambarkan. Ini arsitekturnya secara garis besarnya adalah seperti ini. Di sini sama seperti tadi yang kita udah bahas, yang RNN decoder to decoder, ini encoder decoder ya. Ini juga ada encoder dan decoder juga sama.
Ya, kemudian kita akan lihat secara sekilas di sini. Nah, ini ada input ya, sama seperti ini RNA yang pertama. Ya, kemudian outputnya di sini. Output properties ya, kemudian kita lihat di sini encoder decoder. Kemudian di sini kita lihat ada sesuatu beberapa yang baru. Di sini ada, nanti kita lihat posisional. Ya, ini sama seperti di sini ada posisional. Kemudian di sini ada yang disebut dengan sebenarnya self attention yang sangat penting di sini self attention. Kemudian ada kita lihat attention yang lain yang disebut multi head. Ya. Kemudian ada tambahan-tambahan untuk lebih meningkatkan performansi seperti misalkan normalisasi, dan ini adalah nanti ada yang lain seperti istilahnya bypass di sini. Kemudian di sini ada tambahan ada feed forward. Ya, feed forward itu adalah MLP. Ini ada MLP, terutama di sini MLP itu untuk supaya non-linear itu. Kemudian di sini ada juga multi head juga. Multi head tapi apa istilahnya dengan mask ya, ditutupin atau dimaskerin. Ya, dimaskerin. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Saya kira utamanya adalah seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya yang tadi dikatakan signifikan. Ini adalah transformers. Ya. Ini kasus untuk machine translation. Ya, ini dari paper transformers, artinya yang masih termasuk ya awalnya transformers tahun 2017. Ya, di mana kita lihat di sini semakin besar nilainya, artinya semakin bagus nilai gleu-nya. Gleu itu untuk mengukur machine translation, metrik untuk mengukur performansi efektivitas machine translation. Nah, di samping juga adalah cost-nya, ya, dari sisi efektivitas, dari sisi efisiensi. Kita lihat contoh kasus untuk machine translation dari bahasa Inggris ke bahasa Belanda, bahasa Inggris ke bahasa Prancis ya. Kita lihat di sini nilainya 23, BU-nya 24, 26. Dan di sini bisa 28 yang transformers. Yang base-nya 27, yang besarnya transformers yang model besar banyak lebih ini apa layernya ini bisa mengungguli yang 26 ke 28. Ya, ya ini kalau yang Inggris ke Prancis di sini masih sama seperti ini, tapi tetap ini juga lebih besar. Kemudian dari sisi efisiensi kita lihat di sini cost-nya. Jadi semakin kecil semakin bagus ini cost-nya 10 pangkat 18 dibandingkan di sini 10 pangkat 20, 10 pangkat 20, 10 pangkat 21. Artinya ini lebih efisien proses trainingnya, karena proses training butuh waktu yang lama untuk machine translation yang bagus, yang besar. Kemudian yang berikutnya result yang bagus juga dari transformer untuk document generation, ya, atau next document generation, di mana di sini mengukur dengan perplexity. Perplexity itu artinya semakin kecil semakin bagus, ya. Kalau di sini rough L ini semakin besar semakin bagus. Kita lihat di sini ini adalah yang kita bicarakan tadi ya. Jadi RNN acoustic dengan attention. Ini perplexity-nya seperti ini. Kemudian kita lihat semakin bagus, semakin turun semakin bagus. Ini transformers yang ini. Kemudian ini mengukur dengan cara pengukuran pertama, cara pengukuran kedua. Cara pengukuran kedua kita lihat ini paling bagus juga di sini menggunakan transformer jauh lebih bagus daripada sama-sama menggunakan attention. Ini menggunakan attention yang RNN yang tadi. Ya. Jadi di sini transformer itu mendominasi. Ya. Ini transformer ini mendominasi di sini. Tahun 2018 ya.
Kemudian juga preview untuk dengan pre-training, pre-train transformer yang pre-train. Kemudian ini kemudian digunakan untuk pre-training, ya. Ini transformer itu bisa paralel, dan nanti yang kita lihat ini salah satu yang diharapkan, salah satunya untuk supaya baik itu paralel itu artinya lebih efisien, artinya bisa lebih cepat. Dengan lebih cepat bisa kita menggunakan atau kita bisa membangun model yang lebih besar. Dengan lebih besar artinya lebih efektif, lebih akurat. Ya. Jadi dengan paralel artinya juga jadi lebih akurat karena modelnya jadi bisa lebih besar. Ya. Ya, di sini kita lihat semua model di sini di benchmark ini semacam kompetisi ini menggunakan transformer base, ya, dan pre-training. Kita lihat di sini, ya, ini adalah transformer base, ya, semuanya transformer base. Bahkan juga bisa di luar untuk text processing, untuk di luar NLP di sini transformer, ya. Kita lihat di sini untuk sequence, ini protein folding kan juga sequence, ini majalah Nature. Ini untuk bagaimana protein folding, ya. Jadi untuk sequence-nya protein, bahkan juga untuk image, ya, klasifikasi, di mana image itu kan 2 dimensi, ya. Tapi ini bisa juga untuk image, ya. Kita lihat di sini, ya, kecil-kecil, tapi ya artinya transformers ya, bisa hasilnya lebih bagus dari yang lain. Bahkan ini machine learning yang secara lebih umum, ya, ini bisa bagus, ya, ini kecil. Ya, kemudian kita lihat dengan transformer language modeling performance itu bisa improve karena sejalan kita bisa improve size modelnya, seperti tadi saya katakan, sehingga training datanya juga kita bisa dengan model diperbesar atau trainingnya diperbesar, dan computer resource-nya kita bisa tingkatkan, ya, karena kita bisa dengan transformers ini antara ini kita bisa paralel, tidak harus recurrent, ya. Ya, seperti itu, saling terkait, ya, saling terkait antara efisiensi dengan efektivitas, ya. Ya, dengan artinya dengan tingkat komputasi yang lebih besar, ya, dengan dataset yang lebih besar, ya, dengan parameter yang lebih banyak, loss-nya bisa turun, test loss-nya bisa turun, test loss-nya bisa turun. Ya, ini. Ya, kemudian yang berikutnya dari recurrent ke attention based. Ya, ini awalnya kita adalah recurrent, suatu hal yang terobosan yang besar, ya, model recurrent untuk NLP itu sangat terobosan yang besar, di mana di tahun awal-awal RNN ini NLP merupakan strategi yang secara kenyataannya merupakan ini banyak dipakai, ya, dan dipakainya dengan bidireksional. Mungkin ya bidireksional itu seperti ini, bisa ada ke kanan dan ke kiri, bisa disingkat gambarnya adalah ya ke kanan ke kiri, bisa dengan panah bolak-balik seperti ini, ya. Dan ini step yang pertama, step yang kedua. Ya, misalkan untuk machine translation, untuk mengencode sentence tadi kita udah ini, ya, mengencode sentence, jadi di sini seperti tadi kita di encode, ini artinya di encode di sini, ya. Nah, kemudian juga kita bisa mendefinisikan output kita, misalkan parsing, ya, kemudian summary sebagai sequence, dan menggunakan LSTM untuk mengenerate. Saya kira ini untuk recurrent, ya, untuk recurrent yang kemudian kita gunakan untuk banyak task, ya, untuk seperti ada macam-macam task.
Kemudian menggunakan attention, kita udah pelajari, ini meningkatkan atau memungkinkan fleksibilitas akses. Jadi bisa akses tadi, yang dari sini diakses ke sini, ke sini, ke sini. Ini cuma ditumpuk aja. Ini sebenarnya tadi adalah yang encoder, decoder, tapi gambarnya ditumpuk jadi ada dua. Satu aja juga nggak apa-apa. Dan ini bolak-balik bidireksional, tapi sebenarnya ke sana saja juga nggak apa-apa, sama aja gambarannya seperti itu. Tapi di sini harus, kalau yang outputnya decodernya harus ke sana. Karena yang ini dibuat kan dari kiri ke kanan ya, seperti menerjemahkan kan munculnya dari kiri ke kanan seperti itu. Tapi di sini ditekankan adalah aksesnya jadi fleksibel, ada seperti ini, ada yang panahnya tebal, ada panahnya kurang tebal, dari skor atau dari probabilitas distribution itu ya. Ya, kemudian kita udah kita lihat sini, kemudian RNN, kemudian kita bagaimana kita coba, kemudian bagaimana menggunakan nanti yang attention seperti RNN transformer ya. Ya, kalau RNN misalkan digambarkan yang kiri ke kanan ya. Kalau unrolled itu artinya kalau roll itu yang seperti ini. Ini rolled yang tergulung digambarkan seperti ini. Ya. Kalau unrolled itu digambarkan yang ini. Ya, dari kiri ke kanan kita ya. Gambarkan prosesnya memang dari kiri ke kanan. Untuk yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris dari kiri ke kanan. Ya, kemudian kita ada yang dekat-dekat ini sebenarnya, kalau kata-kata yang panjang yang dekat-dekat ini sebenarnya ini adalah bidireksional ya, ini ada ke kiri ke kanan ini ditumpuk stack. Yang pertama, stack kedua, tapi ya sebenarnya di sini aja juga bisa, dan ini tidak harus ke kanan ke kiri. Nah, ini terutama yang nearby yang mempengaruhi, yang dekat-dekat itu bisa saling mempengaruhi, artinya ordernya atau sequence-nya untuk yang dekat-dekat masih kuat, masih kelihatan gitu ya. Yang menjadi permasalahan kalau ini semakin panjang sequence-nya. Jadi kalau sequence length-nya semakin panjang, ini tingkat kompleksitasnya semakin besar juga, sehingga kita mempunyai permasalahan dengan yang distant, yang jauh. Kata-kata yang jauh ya. Ya, kata-kata yang jauh untuk berinteraksi antara misalkan chef di sini, bagaimana berinteraksi dengan makan di sini. Yang ini udah jauh misalkan. Ya, ini untuk yang distant ya, artinya apa? Kita mempunyai kesulitan untuk distant pairs itu berinteraksi. Artinya di sini kita yang long distance dependency yang beberapa kali saya sampaikan ya, long distance dependency-nya itu jadi lemah atau sulit ya, sulit untuk learning long term dependency. Ini dependent dengan ke sini. Ya. Ya, jadi chef atau ya itu sebaliknya ya. Chef itu harus ini panjang, bisa memberi informasi bahwa ini itu adalah dari chef ini. Ya, ini adalah layer. Jadi ada banyak layer ya sini. Ya, kemudian ya seperti itu. Ya, kemudian di sini sebenarnya ada di recurrent itu tidak bisa paralel, ya, karena itu kan serial dari kiri ke kanan. Kemudian di sini sebenarnya ada di sini attention, ini bisa mempunyai query, seperti tadi query itu kita udah tahu. Ini ada yang contoh yang tadi ya, sebelum istirahat. Ini adalah query-nya di sini. Ini adalah value, ini query-nya ke sini lagi. Untuk query itu mengakses ke set of value. Ini adalah set of value. Ini adalah sebuah query mengakses ke set of value. Ya, yang tadi sebelum istirahat ya, kita dari decoder, ini decoder sebuah ini ya, sebuah vektor di decoder yang kita ini adalah query-nya, kemudian ke encoder di sini.
encoder, ya self attention. Kalau self attention ke diri sendiri. Diri sendiri itu artinya dari encoder ke encoder atau dari decoder ke decoder. Jadi kalau dari sini misalkan ini adalah encoder, ya yang seperti ini ya. Ya, ini tetap ada query-nya. Query-nya misalkan ini misalkan ke values-nya di sini semua, ke yang selain query-nya. Jadi ini ke sini, ke sini, ke sini, attention-nya ke sini, ke sini. Demikian juga kalau query-nya di sini artinya ke yang lain juga. Jadi adalah ini save ya. Attention-nya ke diri sendiri. Kalau di sini yang tadi yang dari sini query ke value-nya itu adalah ke kalimat yang lain. Seperti misalkan machine translation di sini contohnya. Ya, di sini attention within the input. Di dalam input itu sendiri. Misalkan ini adalah input tadi. Atau within output. Di dalam output itu sendiri. Artinya tetap ini adalah self. Ini attention, ini ke dirinya dia sendiri. Ya. Semua kata attend itu dikunjungin, artinya yang kita akses tadi, artinya kita mencari score, ya score attention. Semua kata di layer yang sebelumnya. Ya maaf ya. Di sini adalah input kata-kata, kata-kata di sini. Ya kemudian di sini misalkan kita punya stack. Ya, di sini punya stack. Nah, di sini adalah sebenarnya ini ke diri sendiri. Ini kan satu kalimat sendiri. Ini sini itu atau ini ya, ini input di sini, inputnya dari bawah. Inputnya adalah kalimat itu sendiri. Ini adalah stack atau di sini stack attention. Nah, di sini gambar ini mungkin ini ya, nanti dicoret-coret sama kalau sama ininya ya di videonya ada ya, tapi videonya nggak ada, jadi ini nyoret-nyoretnya mungkin saya lihat dulu ya. Dependency untuk recurrent versus attention, di mana di sini attention yang encoder decoder, di sini adalah transformer base ya. Jadi saya kira ini mungkin kayaknya di sini, kalau di sini itu adalah dari sini ke sini ya, attention-nya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, ini artinya yang dari encoder, decoder. Ya, kalau menurut saya nanti dicoret-coretnya. Nah, kemudian kalau di sini transformer itu encoder, decoder juga, tapi di sini ada ke diri sendiri. Ini ke diri sendiri ya, diri sendiri. Ini juga ke sini dan seterusnya. Yang self attention di samping di sini juga tentunya tetap ada dari encoder ke decodernya juga ada juga, karena untuk menyambungkan dari encoder ke decoder dengan attention-nya juga ada. Ya. Tapi ada yang self-nya. Di sini ada self. Di sini ada self. Di sini ada yang isinya cross dari encoder ke decoder. Kalau ini hanya yang attention ini default-nya seperti ini. Default-nya adalah cross, nggak ada self. Ya, transformer. Ya, ini ya sebenarnya di sini yang tidak paralel, atau kita lihat lagi nanti ya, kita lihat di sini langsung transformer aja. Yaitu transformer tahun 2017. Di sini kita lihat arsitekturnya seperti ini ya. Arsitekturnya ini encoder, decoder di sini. Kemudian kita akan lihat dulu encodernya, kemudian kita lihat decoder yang sebenarnya mirip. Tidak persis sama, tapi mirip. Ini ada multi-head, tapi mask di sini. Ini ada add norm, feed forward. Ini sama ini kan sebenarnya sama. Ini awalnya dengan head dulu, kemudian ada positional. Kemudian ini satu layer, kemudian diulangi lagi, kemudian juga ini ya defaultnya adalah 6 kali layer. Yang pertama adalah self attention di encoder. Ya, self attention itu adalah building block core, ya, the core, yang core-nya dari transformer.
Sehingga kita perlu fokus ke sini. Self attention ya. Self attention tadi kita udah tahu ya. Yes, attention itu tadi kan seperti fuzzy ya. Fuzzy seperti tadi kalau alignment tadi ya. Jadi kalau digambarkan yang tadi ada ini kan tadi yang di pertemuan sebelumnya, ini kalimat dalam bahasa Prancis, ini kalimat dalam bahasa Inggris, ini kan ada yang gelap, ada yang kurang gelap ya. Jadi ada yang fuzzy tidak fix itu, yang apa tidak sama gitu ya. Kita lihat value dibandingkan dengan query seperti tadi, jadi sebelum istirahat itu. Kemudian ini tambahan key, ya. Key itu adalah sebenarnya value ininya apa? Kalau digambarkan ada yang di tahun di mana ya? Atau yang di MIT itu seperti misalkan kalau kita query dari googling misalkan, nah ini adalah isinya, nah key itu adalah semacam snippet-nya. Atau misalkan googling di query di YouTube, ini adalah penjelasan dari videonya. Ini adalah key, maksudnya ini value-nya. Ini query itu adalah kita searching di query-nya. Ya, kita lihat ini ada query secara detailnya bagaimana dengan hash. Gitu ya. Kemudian ada key value pair. Ya. Jadi tadi kita ada value yang kita udah pernah bicarakan tadi, yaitu value itu adalah yang dari encoding ya, hidden value-nya encoding ya, di sini tadi ada encoding, ada hidden layer, itu ada di hidden layer ya, ini ada nilai-nilai vektornya, ini adalah value. Nah ini adalah key-nya, ada tambahnya ada key. Nah self attention itu kita lihat setiap query itu ke key. Ya. Ya, sehingga di sini query kalau tadi ke value, ini sebenarnya ke key, tapi key itu nanti ada key dengan value itu ada memang udah pairnya, ada pairnya, seperti ada pairnya ini, ada snippet dengan ininya. Ya, jadi ini key dengan query dengan key, ya, seperti itu ya. Jadi ini query dengan key. Nah kemudian ini kita lihat ya mirip dengan seperti yang sebelumnya, tapi di sini ada tambahnya adalah key. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Kemudian ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang seperti samar-samar di sini, ada yang lebih jelas ininya, value-nya, yang kita dapatkan value-nya, ada yang samar-samar, ada yang jelas. Ya kemudian kita ada query, ya pada intinya adalah query kita menggunakan bobot yang tadi untuk salah satu varian dari attention adalah menggunakan bobot di sini. Ya, kemudian kita menghitung antara query dengan key. Ya tadi dot product kan yang tadi di awal itu adalah antara bagaimana di sini dengan value di sini. Ini kan di dot product, ini ada dot product. Kemudian kita menggunakan softmax tadi untuk mencari distribusinya, kemudian di weighted sum dari values. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi di weighted sum didapatkan di sini weighted sum ya sama seperti ini. Ini adalah weighted sum sini. Ya, ini adalah weighted sum outputnya. Kemudian kita teruskan. Tadi ada query, keys, dan values yang akhirnya kita dapatkan di sini menggunakan softmax tadi, output attention score-nya istilahnya, atau tadi attention distribution ya, yang dinormalize ya. Sudah dinormalize karena menggunakan softmax ya. Distribusi probabilitas ya, kemudian output attention outputnya tadi adalah yang weighted sum tadi ya, ini udah seperti itu ya. Jadi ini adalah value-nya yang di weighted sum tadi, ini di sini adalah yang softmax, ini adalah yang attention yang tadi digambarkan. Kalau di sebelumnya ini ada yang probabilitas distribusinya yang
sebelum istirahat kita tadi. Ini adalah self attention. Sama seperti attention yang umumnya, tapi self, ya, ke diri sendiri. Nah, kemudian sebenarnya tidak hanya attention aja yang kita kita perlukan, ya, karena di permasalahannya karena kita tidak mempunyai di sini sebentar untuk non-linearity, ya, non-linearity. Jadi kalau di neural network kan perlu non-linearity seperti ReLU atau apa gitu kan. Nah, ini caranya mudah untuk memfikskan, tambah aja layer ini feed forward. Yang di sini belum linear, non-linear, tidak non-linear ya di sini. Ya, tidak non-linear, tambah aja feed forward, artinya MLP, di mana MLP itu artinya ini ada non-linearity, ada ReLU atau ada simoid gitu, atau tnh, tangan hiperbolik misalkan gitu yang non-linearity, ya udah di sini tambahin aja. Gampangnya pemecahan gampang seperti ini. Jadi menggunakan feed forward untuk non-linearity activation, ya, aktivasi fungsi aktivasinya. Ya, jadi tambah aja MLP, output di sini, di tambahin MLP itu misalkan ada ReLU-nya. Ya, ini adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan ditambah lagi, di sini ada self attention, ada feed forward lagi di sini. Ya, kemudian bagaimana ini supaya lebih deep, ya, ada yang disebut residual connection, ini umum, ya. Yaitu residual connection itu adalah seperti ini, ada proses. Ini adalah seperti highway. Di sini tambahin di sini seret di sini. Yang tidak melalui proses di sini, tidak melalui proses, dan ditambahkan yang dari sini. Inilah proses neural network residual connection dan kemudian layer norm. Layer norm di sini dinormalkan, yang nilainya besar bisa dinormalkan dari 0 sampai 1. Kemudian scale dot product attention, ya, dot produknya diskalakan supaya tidak terlalu besar. Ada dibagi berapa misalkan seperti itu, trik-trik untuk supaya deep, supaya stabil sini, supaya stabil nilainya, supaya bisa lebih deep. Ini residual connection. Ya, ini di sini sebentar, gambarnya ada residual connection. Ini kalau digambarkan, kalau tidak ada residual dan kalau ada residual untuk loss, ya, loss landscape visualization-nya. Jadi waktu optimisasi di sini jadi lebih susah, di sini lebih sederhana. Artinya jadi di sini lebih gampang di training, ya, dengan adanya yang residual ini. Residual itu adalah di sini ada di add di sini. Kemudian add itu maksudnya seperti tadi ya. Ini sini di add sini. Ya, di add ini add di sini add. Ya, kalau gambar di situ kan yang ada di gambar yang transformer aslinya. Jadi di add residual, ada residual connection dari aslinya. Jadi kan dari sini aslinya yang atau yang sebelumnya di sini, ini ada proses di sini. Kalau ini tidak ada, langsung aja di sini. Yang kemudian di sini normalisasi, ya, dari outputnya dinormalkan dan normalkan. Ya. Kalau tadi di residual, ini dinormalkan untuk supaya itu ya, intinya tadi supaya bisa lebih deep, ya. Kemudian dot produknya diskalakan, ya. Diskalakan itu maksudnya dikalikan dengan nilai seperti misalkan dikalikan dengan nilai ini kalau masalahnya ini, ya. Simply divided by ini. Ya, kemudian encoder seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana sebenarnya? Ada permasalahan apa ya di sini? Permasalahannya coba kita lihat di sini. Order urutan dari sini itu tidak tersimpan, tidak terjaga urutannya, ya. Nah, sehingga di sini perlu ada positioning. Urutan bawah yang pertama ini, kata pertama, urutan pertama, kedua, ketiga itu ada semacam indexing. Ya, ada urutan. Ya, sequence ordernya bagaimana? Urutan, ada indexingnya.
indeks. Bagaimana cara mengindekskan? Nah, cara mengindekskan salah satunya dengan seperti ini ya. Jadi ini yang pertama, misalkan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini dengan cara disebut sinusodial, kayaknya agak kompleks, tapi artinya yang ini tuh mempunyai vektor gini. Ini vektornya ini, yang ini vektornya ini, menunjukkan posisi dengan cara seperti itu. Intinya adalah menunjukkan posisi. Ya, balik lagi tadi previous positional encoding. Jadi dari data ditambahkan posisi, ya. Ditambahkan posisi, ini dari data ditambahkan informasi posisi dengan sinusoidal tadi. Kemudian yang berikutnya adalah multi-head. Multi-head itu artinya di sini jalan beberapa, ya, seperti ada weight-nya, bobot-bobotnya. Nanti kalau di learning kan jadi ini jadi berubah, berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda ininya. Sehingga nanti kalau kita lihat ya, multi-head itu bisa multiple attention. Ya, jadi kalau gambar yang di MIT itu bagus ya, artinya kalau menggunakan image, ini seperti misalkan ada gambar, ada seperti image segmentation, ini ada gambar ini, kemudian latar belakangnya ada rumah, kemudian ada burung di sini, nanti bisa dipecah-pecah, ini head pertama itu konsentrasi ke sini, head kedua konsentrasi ke sini, head ketiga bisa konsentrasi ke sini. Dengan tadi mempunyai beberapa multiple attention yang mempunyai bobot yang sendiri-sendiri, artinya dijalankan waktu learning menghasilkan bobot yang bisa berbeda-beda. Ya mungkin seperti itu, kita singkat aja. Kemudian decoder di sini. Decodernya di sini ada multi-head, sama seperti tadi multi-head, tapi di sini adalah mask. Ya, mengapa mask? Karena di sini ini apa? Kita supaya bagaimana supaya tidak cheating. Cheating itu artinya melihat ini apa? Mas itu ditutupin ya, supaya tidak bisa melihat ininya apa, kunci jawabannya. Ya mungkin tidak begitu jelas ini, tapi ini apa, menghide gitu, yang future-nya dari model itu ditutupin ya. Jadi apa, kalau kita tadi yang di sini yang di encoder gitu kan, lihat ke sini, bisa lihat seperti kalau memprediksi kan, kalau di encoder kan memprediksi kan, kalau bisa lihat semuanya bisa cheating, oleh karena itu ditutupin. Ya, kemudian di sini ada self tension juga, kemudian sama ada multi head, kemudian ada residual dan normalisasi sama, kemudian ada sama multi head sama, ya ini diulangi lagi. Ya, kemudian ini tambah feed forward supaya tadi non linearity. Ya, kemudian softmax. Ya, kalau misalkan probabilitasnya itu adalah memilih salah satu, misalkan menggunakan softmax. Ya, saya kira mungkin seperti itu. Secara garis besar mungkin ini nggak usah kita bahas. Ya. Ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Nggak ada Pak, cukup kompleks ini arsitektur transformer. Disarankan juga lihat ini apa, dilihat paper aslinya, karena ada cukup banyak YouTube juga yang membahas ini di RPS yang resources rekomendasi. Itu ada beberapa YouTube yang beberapa dari penulisnya, tim penulisnya kan banyak, ada penulis yang ini, penulis yang itu, mereka mempunyai video-video yang saling melengkapi dan tanpa banyak ada formula-formula. Ini agak banyak formula itu di sini. Tapi ini Pak, ya, mau tanya silakan. Pak, berarti untuk tren akhir-akhir ini untuk proses NLP berarti semua pada mengarahnya ke transformer berarti? Iya betul, betul. Jadi pre-training seperti BERT itu kan transformer based. Oke. Karena berarti kayak dulu LSTM segala macam itu udah mulai terkutip agak ditinggalkan lah gitu ya? Ya, intinya recurrent-nya ditinggalkan. Recurrent, oh ya recurrent. Ya, recurrent-nya. Karena tidak bisa paralel.
LSTM kan recurrent ya itu ya, mendukung Iya, recurrent. betul recurrent, Pak. Ya mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan, dan mudah-mudahan nanti kalau ada masukan-masukan, sharing dari kalian sangat diharapkan nanti juga. Mudah-mudahan nanti kalau membuat video yang pasca nanti banyak ide, banyak informasi bisa di-sharingkan juga. Ya saya kira mungkin seperti itu. Mohon maaf. Kebetulan saya juga ada yang oleh karena itu mungkin kita tutup untuk pertemuan ini. Terima kasih semuanya. Mohon nanti komentar-komentarnya, sharingnya. Sekali lagi selamat malam. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.